Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji ini kajian tematik pada hari ini. Judulnya adalah amalan soleh andalan. Amalan soleh yang nanti kita akan perlihatkan sebagai senjata pamungkas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad bin Ishaq ini meriwayatkan dengan mengatakan, kana nasu min ahlil Madinah ya'isuna la yadruna min adna kana ma'ashuhum. Ada sekelompok orang di Madinah yang tiap hari ini mendapatkan penghidupan, mendapatkan penghidupan tanpa mengetahui di mana makanan itu berasal. Tiap pagi. Falamma mata Ali bin Husain faqadu ma kanu yutawna bihi fillah. Maka ketika Ali bin Husain atau dikenal dengan Zainal Abidin, Ali bin Husain ini anaknya cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Husain ini kan cucunya Rasulullah. Husain anaknya Ali bin Abi Thalib. Ya. Lah anaknya lagi namanya Ali. Jadi kayak kakeknya, kayak bapak. Nah ini adalah termasuk cicit ya, cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di bawah cucu itu cicit apa ya. Buyut apa ya? Sanet ya. Jadi setelah cucu apa itu namanya itu. Kira-kira itu seperti itu. Jadi Ali bin Husain ini terkenal dengan nama Zainal Abidin ya. Barulah mereka sadar bahwa dialah yang membawakan pasokan makanan setiap malam. Karena pasokan itu terhenti bersamaan dengan meninggalnya Ali bin Husain atau Zainal Abidin. Ini. Jadi Ali bin Husain ini menyembunyikan salah satu amal solehnya dan baru diketahui oleh orang-orang ketika ia telah meninggal dunia. Ini luar biasa, sama. Ali bin Husain ini radhiyallahu anhu memiliki kebiasaan setiap malam ini memikul gandum. Kalau orang Arab itu kan makanan pokoknya gandum. Kalau di sini ya beras lah. Kemudian ia menaruhnya di rumah-rumah para fakir miskin di kota Madinah. Dalam sebagian riwayat menyebutkan bahwa Ali bin Husain ini radhiyallahu anhu menaruh gandum sekitar 100 rumah ya Masya Allah. 100 rumah. Adapun para fuqara tersebut ya mendapati gandum tersebut setelah tersedia di depan pintu mereka di pagi hari. Tahu-tahu paginya ada gandum. Tahu-tahu paginya setiap hari. Hal ini berlangsung hingga akhir hayat Ali bin Husain. Bahkan warganya itu tidak mengira, bahkan mengira bahwa Ali bin Husain ini orangnya itu pelit, keluarganya nggak tahu gitu. Bahkan keluarga dekatnya juga tidak tahu kalau dia itu selalu bersedekah. Tahunya Ali bin Husain itu orangnya itu pelit, hartanya banyak tapi tidak pernah dikeluarkan. Nah, hal ini berlangsung sampai Ali bin Husain ini meninggal dunia. Ketika Ali bin Husain ini meninggal dunia, maka terhentilah bantuan pasokan makanan yang biasa para orang fakir miskin Madinah terima setiap malamnya. Ketika jasadnya Ali bin Husain ini dimandikan, maka didapati ada bekas lebam.
iki nggih ngapal nggih. Nek wong tiyang sok mikul beras niku ora pundake do ngapal gitu kan ya. Wong kula niku nggih mboten bakul beras, dadi ngertos. Nah, itu ngapal itu. Mereka pun sadar bahwa ternyata Ali bin Husain ini adalah orang yang memberikan mereka bantuan ya tanpa diketahui oleh seorang. Ternyata dialah yang selalu memberikan gandum ya setiap malamnya. Seperti itulah amalan saleh yang disembunyikan yang pahalanya jauh lebih besar daripada amalan yang tampak. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, masih banyak tentang kisah-kisah orang soleh terdahulu tentang mereka yang menyembunyikan amalannya. Ada orang yang suaminya puasa tiap hari, tapi istrinya malah tidak tahu. Ada. Ya. Pulangnya dia selalu maghrib, dia minta makanan, dikira itu adalah makan malam, ternyata adalah buka puasa. Itu subhanallah. Masya Allah, luar biasa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tubdu shadaqati wa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara wa huwa khairul lakum. Wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna. Jika kamu menampakkan sedekahmu, kata Allah, itu baik, itu boleh. Jadi kalau kita bersedekah, diketahui panitia, diketahui orang lain, itu boleh. Tetapi, jika kamu menyembunyikan dan memberikan kepada fakir miskin, ya, menyembunyikan, itu jauh lebih baik. Allah Maha menghapus sebagian kesalahanmu dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kita ini kan umurnya rata-rata ya sudah di atas 40 tahun lah. Ya ada mungkin yang masih muda-muda. Itu juga belajar. Ya harus meningkat. Ya. Orang yang amalnya cuma seperti itu dulu. Kualitas amalannya harus meningkat. Yang dulu kita mungkin senang kalau kita memberikan sesuatu diketahui oleh orang lain. Nah, sekarang saatnya kita menyembunyikan. Karena apa? Ternyata pahalanya jauh lebih besar. Itu kata Rasulullah, "Man istata'a minkum ayyakuna lahu habi'un min amali shalih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal saleh yang tersembunyi, maka lakukanlah, pertahankanlah, kata Rasulullah. Juga Nabi bersabda, ya, dari sahabat Su'aib radhiyallahu anhu, "Shalatul rajuli tatawwu'an haitsu la yarahu an-nas, ta'dilu sholatan ala a'yunin nasi 25." Salat sunnah seorang yang dilakukan tanpa dilihat orang-orang, berarti nek ngoten niku salat teng griya, ya, di rumah. Pahalanya 25 derajat dibandingkan salat sunnah yang dikerjakan di hadapan orang banyak. Loh niku. Ternyata salat sunnah itu juga mempunyai pahala yang banyak. Makanya rumah kita ya untuk sholat. Janganlah kamu jadikan rumahmu seperti kuburan, malah jangan kebalik gitu. Nah, di kuburan itu ramai, banyak orang ngaji, banyak orang istighosah dan sebagainya, isti'anah dan sebagainya. Malah di rumah sepi, nggak pernah buat ngaji, buat sholat dan sebagainya. Ini kebalik. Jadi kita ternyata sholat sunnah yang dilakukan tidak diketahui orang lain itu pahalanya juga lebih besar. Ya, sholat sunnah
ini dilakukan di rumah, qabliyah, gitu. Sebelum subuh kita kerjakan di rumah 2 rakaat baru berangkat ke masjid. Tapi kalau misalnya jauh, nanti saya nggak nyandak tatkala dengan sholat subuh ya gimana? Ya sudah nggak apa-apa sholat sunnah di masjid. Ya kondisional, artinya kita yang tahu bagaimana yang terbaik itu seperti itu. Bukan berarti tidak boleh sholat sunnah di masjid, boleh, cuma pahalanya lebih banyak dilakukan di rumah. Kecuali maktubah, kecuali sholat wajib. Itu seperti itu. Sholat fardu. Ini semua adalah dalil ya, yang menunjukkan bahwasanya ibadah yang dilakukan secara tersembunyi-sembunyi sangatlah dianjurkan. Bahkan bisa menjadi ibadah andalan yang akan seorang perlihatkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, ya, ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Hadisnya agak panjang sebenarnya. Ini putusan, ini cuplikan hadisnya. Sab'atun yudilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma adilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang beriman yang akan mendapatkan naungan perlindungan dari Allah di bawah naungannya pada hari kiamat. Di mana hari itu tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin wa ahfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Yaitu orang yang bersedekah dengan menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini hadis ini menunjukkan kinayah, ya. Kinayah, perumpamaan yang luar biasa. Karena kita tahu bahwa yang namanya tangan kanan dan tangan kiri ini nggak mungkin terpisah, gitu. Maksud tangan kanannya di bawah, tangan kiri ditinggal di rumah, kan nggak mungkin, gitu. Selalu bergandengan di mana-mana. Gitu. Bahkan bisa saling kerjasama, ya, antara tangan kanan dan tangan kiri, ya, saling membantu. Namun ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ada orang yang berinfak lantas tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya, ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut benar-benar berusaha untuk menyembunyikan amal solehnya sehingga tidak ada orang pun yang tahu meskipun keluarga dekat kita. Keluarga dekat kita ini sinten yang paling dekat. Istri kita mungkin, anak kita, gitu. Karena kan satu rumah. Meskipun istri kita tidak tahu, ternyata kita mungkin punya amalan yang tidak diketahui oleh mereka. Sedekah ataupun apapun. Ya, banyak gitu. Ini maksudnya seperti itu. Jadi berusaha selalu menyembunyikan. Tidak semua amalan kita perlihatkan, tapi ada beberapa amalan yang nantinya akan menjadi andalan kita manakala kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Ini loh ya Allah, saya punya andalan amalan yang istimewa, yang menurutmu adalah sangat istimewa, yang mengetahui hanya aku dan engkau ya Allah, orang lain tidak ada yang tahu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang memiliki amal soleh yang tersembunyi, maka sesungguhnya ia telah memiliki amal andalan yang ia akan perlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu, maha mengetahui semuanya, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pemurah. Di antara amal yang baik adalah
menyembunyikan amalan kita. Fudail bin Iyad, ulama besar, ya, rahimahumullah, ditanya tentang yang terbaik, amalan apa yang terbaik ya Fudail? Kata dia, akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah, yaitu suatu amalan yang disembunyikan dan hanya diketahui antara seorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat syukur rahimani wa rahimakumullah. Ya, adapun amalan, ya, yang hanya diketahui dia dengan Allah, itu bisa dijamin keikhlasannya. Tetapi amalan yang diketahui oleh orang lain, maka belum ada jaminan keikhlasannya. Jadi tidak heran jika kemudian seorang dengan amalan tersembunyi ini memiliki kedudukan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Lalu di antara hal yang membantu kita dalam menyembunyikan amal soleh kita adalah belajar, agar kita lebih merasa bahagia jika amal soleh kita hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pun tidak berangan-angan menantikan pandangan atau pujian orang lain. Allah berfirman, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah semua mengetahui. Tidak usah khawatir. Ya. Semua Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bi alim. Dan apa saja ya kebaikan yang kamu buat, maka sungguh Allah Maha mengetahui. Ini dengan menggantungkan amal soleh hanya kepada Allah Ta'ala, seorang akan beribadah dan mencukupkan diri penglihatan Allah padanya. Tidak butuh, ya, tidak butuh pada orang lain. Ya banyak contohnya, misalnya tidak harus kita maksudnya bersembunyi di dalam kamar, itu tidak. Ya, tidak. Misalnya kita berzikir, ya, tanpa diketahui orang lain. Kita sedang di kendaraan misalnya, berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang juga tidak tahu, ya, sama-sama naik bis atau naik kereta, subhanallah, mereka kita berzikir, tidak ada yang tahu. Baca Quran mungkin di rumah, di mana itu dibaca Quran di masjid ya bagus gitu. Apalagi mengajarkan kepada yang lain, itu jelas pahalanya juga luar biasa. Jariah, ya. Sedekah misalnya, sedekah yang kepada badan-badan yang jelas dipercaya. Alhamdulillah besok sebentar lagi masjid saya di Wirok itu mau dibongkar, Bapak. Ini kesempatan buat panjenengan, buat kita semua, ya, kita semua bisa beramal jariah. Akan dibongkar total dan akan dibangun yang membutuhkan kira-kira 3,5 miliar biayanya. Nah, kita sudah dipampangkan spanduk-spanduk, di sana ada nomor rekening. Ya, kita kalau mau bikin sedekah yang tidak diketahui, transfer aja. Dan iurisnya kita 100.000, 200.000, 500.000, ada rezeki transfer. Itulah yang simpanan yang akan kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali tentang amalan-amalan yang bisa disembunyikan. Tapi bagi mungkin saudara kita yang biasa mungkin memamerkan pahala atau amalan, menceritakan, bahkan mungkin mengekspos di media sosial, ya hendaknya bermuhasabah. Jangan sampai semua amalan kita ini sudah kita kabarkan kepada orang lain, karena itu bukannya tidak boleh, boleh diketahui. Tapi itu bahaya sekali, riskan sekali dengan bahaya yang namanya penyakit riya. Gitu. Kata Rasulullah, ya, dia itu sangat khawatir kepada umatnya, pada para sahabat. Jadi sahabat itu adalah umat yang terbaik. Gitu.
Kenapa? Karena penyakit ria. Karena ria adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Itu luar biasa. Oleh sebab itu, ya mari kita belajar bersama-sama agar kita mempunyai, tidak semua mungkin, tidak semua amalan kita sembunyikan, tidak. Tapi ada beberapa. Paling tidak kita punya amalan yang orang lain tidak tahu. Bahkan istri kita tidak tahu. Bahkan anak-anak kita tidak tahu. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kita tingkatkan kualitas iman kita dengan bertambahnya umur kita, mumpung masih diberikan kesempatan. Ini adalah merupakan perbuatan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan mohon ada salam, mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.